Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Destrini Lubis dengan NIM 2010831 dari kelas S1TB 01A jurusan Teknik Biomedis, Fakultas Teknik Telekomunikasi dan Elektro, Institut Teknologi Telkom Purwokerto, dan saya bercita-cita menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Di sini saya akan mempresentasikan postes praktikum fisika dengan bahasan modul 3 yang berjudul Hukum Ohm. Yang pertama ada pengertian Hukum Ohm. Pada tahun 1787 sampai dengan 1854, seorang ahli fisika Jerman yang bernama Georg Simon Ohm menyatakan sebuah hubungan antara arus listrik atau I yang mengalir melalui suatu rangkaian dengan tegangan yang dipasang dalam rangkaian atau V. Hubungan tegangan dan arus listrik tersebut diperoleh dari eksperimennya yang sering dikenal dengan sebutan Hukum Ohm. Hukum Ohm adalah suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melewati sebuah penghantar akan selalu berbanding lurus dengan beda potensial yang diterapkan kepadanya. Hukum Ohm merupakan hukum yang menentukan hubungan antara beda potensial dengan arus listrik. Georg Simon Ohm menemukan bahwa perbandingan antara beda potensial di suatu beban listrik dengan arus listrik yang mengalir pada beban listrik tersebut menghasilkan angka yang konstan. Konstanta ini kemudian dinamakan dengan hambatan listrik atau resistansi dengan lambang R. Untuk menghargai jasanya, maka satuan hambatan dinamakan dengan Ohm. Rumus umum hukum Ohm adalah V sama dengan I kali R, dengan V adalah beda potensial atau tegangan dengan satuan volt, I adalah kuat arus dengan satuan ampere, dan R adalah hambatan listrik dengan satuan Ohm. Di sini adalah percobaan 1 untuk menentukan konduktor dan isolator. Jadi di sini saya menggunakan koin, pensil, dan dolar. Yang pertama-tama saya menggunakan uang dolar untuk dipasangkan ke rangkaian. Terlihat di sini lampu tidak menyala dan arus tidak mengalir, yang artinya uang dolar adalah isolator. Lalu yang kedua saya menggunakan pensil. Di sini terlihat bahwa lampu menyala redup dan arus listrik mengalir pelan, yang artinya pensil adalah konduktor tetapi tidak kuat. Dan yang terakhir saya menggunakan uang koin sebagai resistansinya. Kita gabungkan. Dan di sini terlihat bahwa lampu menyala sangat terang dan arus mengalir sangat cepat, yang artinya koin merupakan konduktor yang sangat kuat. Lalu ini adalah tabel hasil data percobaan 1 bahan konduktor dan isolator. Jadi pensil merupakan konduktor, lalu tadi ada koin merupakan konduktor, dan dolar adalah isolator. Kesimpulan yang dapat diambil adalah untuk hambatan berupa tangan, penghapus, dan dolar termasuk bahan isolator. Sedangkan hambatan berupa koin dan paperclip termasuk bahan konduktor yang kuat, serta pensil termasuk bahan konduktor yang lemah. Dan ini adalah percobaan kedua, yaitu rangkaian seri. Di sini kita menentukan besar tegangan dan besar arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri. Yang pertama, kita menentukan tegangannya menggunakan voltmeter di setiap R atau resistansinya. Di R1 kita menemukan bahwa tegangannya adalah 8 volt. Lalu di R2 kita menentukan bahwa besar tegangannya sama, yaitu 8 volt, dan begitu pula di R3 itu 8 volt. Lalu untuk menentukan besar arus kita menggunakan ampere meter. Di setelah R1 kita taruh ampere meternya untuk melihat berapa arus yang mengalir. Dan nilai arusnya terlihat bahwa sebesar 0,08 ampere.
Lalu untuk melihat berapa arus total dari rangkaian ini, kita bisa menaruh ampere meternya di sebelah switch. Kita sambungkan rangkaiannya dan terlihat bahwa besarnya sama, yaitu 0,08 ampere. Dan ini merupakan tabel hasil data dari percobaan 2, yaitu rangkaian seri. Bisa kita lihat sesuai dengan percobaan yang kita lakukan tadi. Dan kesimpulan yang bisa kita ambil adalah pada rangkaian seri besar, arus yang mengalir pada resistor yang sama akan mendapatkan nilai arus yang sama pula. Kemudian arus yang mengalir pada resistor yang berbeda akan mendapatkan nilai arus yang berbeda pula. Namun nilainya dipengaruhi oleh besar kecilnya resistor. Lalu di sini ada percobaan 3, yaitu rangkaian paralel. Di sini kita sama dengan percobaan 2, menentukan besar tegangan dan besar arus menggunakan voltmeter dan ampere meter. Untuk besar tegangan di R1, kita bisa lihat bahwa nilainya sebesar 24 volt, di rangkaian 2 sebesar 24 volt juga, dan di rangkaian 3 sebesar 24 volt juga. Lalu untuk menentukan besar arusnya, kita harus memasang 3 buah ampere meter di setiap resistor. Jadi kita ubah dulu rangkaiannya untuk memasang ampere meter. Kita pasang di R1, lalu di R2, dan di R3 kita pasang masing-masing 1 ampere meter. Kita pasang lagi kabelnya. Bisa kita lihat bahwa besar arus pada tiap resistor adalah 0,24 ampere. Lalu untuk melihat arus totalnya, kita bisa pasang lagi di sebelah switch. Jadi kita bongkar lagi rangkaiannya, kita pasang seperti awal, kita keluarkan ampere meternya, lalu kita gabungkan lagi dengan kabelnya seperti awal. Di switch kita pasang 1 ampere meter untuk melihat berapa arus total dari rangkaian ini. Dan kita lihat arus totalnya adalah 0,72 ampere. Kemudian ini adalah tabel percobaan 3, yaitu rangkaian paralel. Bisa kita lihat hasilnya sesuai dengan yang kita dapatkan tadi saat percobaan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah pada rangkaian paralel, untuk nilai resistornya berbeda, maka arus untuk masing-masing resistor akan beda pula. Namun nilainya dipengaruhi oleh besar kecilnya resistor. Jadi karena tadi kita resistornya memakai sama jumlahnya, maka besar arusnya juga sama. Lalu semakin besar resistor, maka nilai tegangan pada resistor akan lebih kecil dibandingkan dengan nilai resistornya yang memiliki nilai resistor besar. Lalu di sini ada implementasi kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kipas angin rumah tangga konvensional. Di sini penjelasannya adalah arus yang mengalir melalui kipas dikendalikan dengan mengatur resistansi melalui regulator. Knop melingkar pada komponen dapat diputar untuk mencapai resistansi variabel pada terminal keluaran. Yang kedua ada pemanas listrik. Pemanas memiliki kumparan logam yang memiliki resistansi tinggi yang memungkinkan sejumlah arus mengalir melaluinya untuk menyediakan panas yang dibutuhkan. Selain itu, daya yang akan disuplai ke pemanas dihitung
menggunakan hukum Ohm juga. Lalu yang ketiga ada desain sekring. Sekring adalah komponen proteksi yang membatasi jumlah arus yang mengalir melalui rangkaian dan untuk menetapkan sejumlah tegangan. Sekring terhubung dalam rangkaian di perangkat. Hukum Ohm digunakan untuk mengetahui resistor mana yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah pengisi daya ponsel atau laptop. Pengisi daya mobile atau laptop menggunakan catu daya DC. Dalam pengoperasiannya, catu daya DC memberikan tegangan keluaran variabel berdasarkan resistansi dan keseluruhan kerja dikendalikan oleh hukum Ohm. Lalu yang terakhir di sini adalah quotes dari Najwa Shihab, yaitu belajar tentu keharusan yang tak boleh diabaikan. Namun merugilah jika belajar disempitkan semata perkuliahan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.